Memorinya. Ikut pakai ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, nan manimbang samo barek, nan mau kuasa mo panjang, serta hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sebuah keharusan bagi umat Islam untuk mensyukuri beragam nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat-nikmat itu, bahkan yang paling agung adalah nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan risalahnya, kita saat ini bisa hidup dalam keadaan beriman dan jauh dari kemusyrikan. Selain itu, kehadirannya menjadi rahmat bagi alam semesta. Banyak cara bagi umat Islam untuk menambah rasa cinta, mahabbah kepadanya. Hal itu bisa diaplikasikan dengan beragam cara. Di antaranya, memperbanyak membaca salawat, Mempelajari kisah hidupnya, Dan mempelajari kepribadiannya yang sangat mulia. pada kesempatan ini, izinkan kami untuk membedah beberapa sifat mulia dalam diri Nabi Muhammad yang Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dewan Hakim
Hadirin sekalian yang berbahagia, pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan beberapa poin sifat karakter mulia nan agung yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad, yaitu min anfusikum Azizun, Harisun. Raufun, dan Rahimun. Yang pertama, Min anfusikum. Dari kaummu sendiri. menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Juz 4 halaman 241 bahwa penggalan ayat di atas bermakna Dari bangsa Arab. Dengan demikian, tidak sepatutnya masyarakat Arab mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebab semuanya sudah tahu dengan jelas bahwa Nasabnya berasal dari keturunan mulia, Kepribadiannya sangat agung. akhlaknya yang sangat tinggi, orangnya sangat berhati-hati, Amanah dan tidak pernah berbohong. menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Yang kedua, Azizun, Berat terasa olehnya. Imam Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsir Ruhil Ma'ani was Sab'il Matani. Juz 7 halaman 417 mengatakan bahwa semua beban dan kesengsaraan yang dirasakan oleh umatnya juga menjadi beban kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, Rasulullah juga mengemban amanah untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Ia tak henti-hentinya disibukkan oleh urusan umatnya. Bahkan ia sangat jarang memperhatikan keluarganya demi umatnya Dari dunia hingga akhirat. Yang ketiga, Harisun, Sangat menginginkan keimanan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Waib. Juz 16 halaman 179 mengatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat keinginan yang sangat tinggi untuk memberikan semua kebaikan kepada semua manusia dan membersihkan segala kesyirikan dalam diri mereka. Ketika rintangan datang silih berganti, Permusuhan dan fitnah yang bertebaran Ancaman dan serangan yang berdatangan. tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Yang keempat dan kelima, Raufun dan Rahimun. Penyantun dan penyayang. pada penutup ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Muhammad merupakan nabi dan rasul yang sangat santun dan penyayang. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil. Juz 4 halaman 115. Qila, Raufun bil muti'in. Rahimun bil musnibin. dikatakan bahwa Rasulullah itu Penyantun pada yang taat. Dan penyayang pada ahli maksiat. selain itu dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Juz 1 halaman 5023 Syekh Mutawalli mengatakan bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang keji dan berbuat keji. Ia tidak pernah berteriak di pasar. Dia juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi Memaafkan dan berlapang dada. Dewan Hakim, hadirin sekalian yang berbahagia, ketika sifat-sifat Rasulullah ini dicermati menggunakan kacamata pendidikan Islam kekinian di sekolah, maka seorang pendidik dapat menerapkannya bagaimana cara memperlakukan peserta didiknya. Dalam buku Memberdayakan sistem pendidikan Islam. Profesor Mastuhu mengatakan bahwa dalam buku Memberdayakan sistem pendidikan Islam. Profesor Mastuhu menawarkan 3 corak interaksi pendidikan.
pendidikan. dalam memperlakukan peserta didik. Yang pertama, mereka seperti anak kandung kita sendiri. Yang kedua, mereka seperti teman kita sendiri. Yang ketiga, mereka seperti pengganti generasi tua. Selain itu, Anak- bagi kami, anak didik mesti dianggap seperti diri kita sendiri. Artinya, kita ingin diperlakukan dengan penuh kelembutan. Kita tidak ingin disakiti dan diperlakukan kasar. Maka, begitu juga dengan peserta didik. Mereka ingin diperlakukan dengan penuh kelembutan, Bukan dengan kekasaran. Akhirnya, sampailah pada kesimpulan. Jika kita suka orang lain bersikap lemah lembut kepada kita, Maka perlakukanlah orang lain dengan kelembutan. jika kita tidak suka anak kandung dikasari, Maka lemah lembutlah dalam memperlakukan anak orang lain. jika kita tidak suka terlalu dikekang, Maka berikanlah kepercayaan kepada anak didik kita untuk Memilih apa yang mereka minati selama masih dalam koridor yang benar. Ini saja yang bisa disampaikan kepada rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dia salah. Tapi nak marah Cepat sahutan tadi yang kau kejar. Kena beraja saut-sautan awak lemah.